Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Fenomena pemain naturalisasi sedang marak di persepak bolaan Indonesia. PSSI bersama pelatih timnas Indonesia Sinteyong bahu-membahu mencari pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa. Pemain-pemain yang masuk dalam kategori Grade A akan dipanggil untuk membela skuad Garuda. Namun sebelum berseragam timnas Indonesia, pemain tersebut harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Menariknya, proses naturalisasi di era Erick Thohir berjalan begitu cepat. Jauh berbeda dengan yang dialami oleh pemain-pemain naturalisasi zaman dulu, macam Christian Gonzalez. Di era itu, mantan pemain Arema tersebut harus berdarah-darah demi satu setel jersey berwarna merah putih. Gonzalez bahkan harus menggadaikan momen-momen penting bersama keluarganya di Uruguay. Namun dengan tekad yang kuat dan dorongan dari sang istri, Gonzalez berhasil menguatkan hatinya. Lantas, bagaimana Gonzalez melewati masa-masa sulit itu? Mari kita simak kisahnya. Berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi di era sekarang yang memiliki darah Indonesia, pemain yang memiliki nama asli Christian Gerard Alvaro Gonzalez itu sama sekali tidak memiliki leluhur di Indonesia. Gonzalez muncul di persepak bolaan Indonesia sebagai pemain asing asal Uruguay. Kala itu PSM Makassar jadi yang paling berjasa memperkenalkan Gonzalez kepada sepak bola Indonesia. Pada tahun 2003 jadi debutnya bersama PSM. Dirinya datang dengan status free transfer usai hanya bermain 22 pertandingan saja di klub sebelumnya, Deportivo Maldonado. Meski performanya di Deportivo tidak terlalu oke, Gonzalez terbukti moncer bersama Juku Eja. Di musim 2003-2004, Christian Gonzalez langsung mencetak 27 gol sekaligus, mengantarkan PSM Makassar finish di urutan kedua Liga Indonesia 2003-2004. Sialnya, tahun kedua Gonzalez di Indonesia tidak berjalan baik. Dirinya justru dikenai skorsing oleh PSSI selama satu musim penuh. Dirinya juga didenda 20 juta rupiah karena memukul salah seorang petugas Persita Tangerang. Namun berkat skorsing itu, Gonzalez memiliki banyak waktu dengan keluarganya. Eva Siregar selaku istrinya pun membantu Gonzalez untuk beradaptasi di Indonesia. Eva mengajak Gonzalez untuk mengenal bahasa, budaya, dan kuliner khas Indonesia. Bahkan Eva pula yang mengenalkan agama Islam kepada Gonzalez. Pada Oktober 2003 dirinya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Gonzalez memiliki nama Muslim sebagai Mustafa Habibi. Eva Siregar jadi sosok paling penting dalam kehidupan religi Gonzalez. Bahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ia panjatkan seusai mencetak gol. Semenjak itu, Gonzalez mulai kerasan tinggal di Indonesia. Bebas dari skorsing, Christian Gonzalez memutuskan untuk hengkang dari PSM Makassar. Meski dikenal bengal dan emosional, Gonzalez belum sepi peminat di Indonesia. Itu dibuktikan dengan dirinya yang langsung bergabung dengan Persik Kediri. Gonzalez pun membantu klub berjuluk Macan Putih meraih gelar di tahun 2006. Di Kediri, dirinya membangun koneksi yang luar biasa dengan dua pemain asing lainnya, yakni Ronald Fagundes dan Danilo Fernando. Publik sepak bola Indonesia bahkan sampai menyebut mereka sebagai trio Latin paling berbahaya kala itu. Trio tersebut juga berjasa membawa Persik tampil di Liga Champions Asia dan Gonzalez mengemas 3 gol. Itu sebuah pencapaian luar biasa bagi seluruh punggawa Persik, terutama Gonzalez itu sendiri. Sayangnya Gonzalez hanya bertahan 2 tahun di Persik Kediri. Krisis finansial yang dialami Macan Putih membuat manajemen harus melakukan rasionalisasi gaji atau gampangnya penundaan gaji untuk sementara. Gonzalez merupakan salah satu dari beberapa pemain Persik yang tidak setuju atas keputusan tersebut.
Meski demikian, Gonzalez telah mengokohkan namanya sebagai penyerang papan atas di Liga Indonesia. Menurut statistiknya, Gonzalez bahkan mampu mengemas 102 gol hanya dari 95 pertandingan bersama Macan Putih. Dirinya bahkan mengakhiri musim 2005-2006 dengan status top skor Liga Indonesia berkat torehan 29 golnya. Ketajamannya itu membawa Gonzalez hijrah ke bumi Pasundan untuk membela Persib Bandung pada tahun 2009. Menariknya, Gonzalez dikontrak dengan status sebagai pemain pinjaman dari Persik. Biarpun cuma pemain pinjaman, Persib menggaji Gonzalez dengan nilai yang cukup tinggi. Rumornya ia mendulang sekitar 60 juta rupiah per bulan dari Maung Bandung. Bermain sebagai pemain pinjaman tidak mengurangi komitmen Gonzalez kepada Persib. Sang pemain tetap menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Mulai bergabung di paruh kedua Liga Indonesia musim 2008-2009, Gonzalez menjadi mesin gol baru Maung Bandung kala itu. Dirinya bahkan langsung mencetak gol di laga debutnya melawan Persipura Jayapura. Berkat ketajamannya di mulut gawang, Gonzalez pun mendapat julukan El Loco, yang jika diartikan berarti si gila. Setelah mencetak 14 gol dari 16 penampilan sebagai pemain pinjaman, Gonzalez langsung dihadiahi kontrak permanen dari manajemen Maung Bandung. Selama kurang lebih 2,5 musim berseragam Persib Bandung, Gonzalez mengemas 41 gol dari 64 penampilan. Nama El Loco Gonzalez pun kian menggema di persepakbolaan tanah air. Kabar tentang konsistensi dan keganasan Gonzalez dalam menjebol gawang lawan pun akhirnya sampai ke telinga Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Orang nomor 1 di Indonesia itu sangat mengapresiasi kinerja Gonzalez selama berkiprah di persepakbolaan Indonesia. SBY bahkan secara terang-terangan merekomendasikan Gonzalez kepada PSSI jika memungkinkan untuk dinaturalisasi. Saat itu Indonesia sebetulnya tidak memiliki urgensi untuk menaturalisasi pemain depan, karena skuad Indonesia masih memiliki Bambang Pamungkas dan Boaz Salosa. Namun SBY yakin keberadaan Gonzalez bisa menambah daya gedor tim nasional di kancah internasional. Permintaan langsung dari SBY pun dikonfirmasi oleh istri Christian Gonzalez, Eva Siregar, beberapa tahun kemudian. Diwawancarai oleh CNN Indonesia, Eva mengaku bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sangat menginginkan Gonzalez jadi WNI dan membela timnas Indonesia secepatnya. Mendengar hal itu, Christian Gonzalez pun tidak keberatan. Toh dirinya sudah tidak ada kemungkinan untuk membela timnas Uruguay di kemudian hari. Umurnya sudah 33 tahun kala itu. Apalagi saat berkarir di Liga Indonesia, Gonzalez sudah membangun rumah tangga dengan istrinya yang asli orang Indonesia. Mengantongi status WNI akan memudahkan kehidupannya bersama istri tercinta. Awalnya wacana naturalisasi disambut positif oleh Christian Gonzalez dan Eva Siregar. Namun ternyata untuk mendapatkan status WNI tidak semudah itu. Mereka menghadapi regulasi dan persyaratan yang luar biasa sulit. Eva bahkan sampai turun tangan sendiri untuk mendampingi Gonzalez yang harus mengurus banyak berkas sendirian. Eva dan Gonzalez pun berkelana dari kantor satu ke kantor lain untuk mengurus beberapa berkas yang dibutuhkan. Eva juga harus melakukan komunikasi langsung dengan keluarga Gonzalez yang ada di Uruguay untuk mengurus beberapa surat yang diperlukan untuk menunjang perpindahan federasi. Gonzalez juga terus memperpanjang visa izin tinggalnya karena tidak boleh pulang ke Uruguay. Seperti yang sudah disampaikan tadi, karena berstatus sebagai orang asing yang tidak memiliki darah Indonesia sama sekali, Gonzalez harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan. Salah satunya tidak boleh pulang ke Uruguay selama 5 tahun berturut-turut. Kebetulan terakhir kali dirinya pulang adalah tahun 2005, jadi harus stay di Indonesia setidaknya 2 tahun lagi. Namun yang jarang terungkap adalah perjuangan Christian Gonzalez selama menjalani masa tinggal tersebut. 2 tahun itu jadi tahun-tahun paling menyiksa bagi Gonzalez. Dirinya seperti terkurung karena hanya bisa berkomunikasi jarak jauh dengan keluarganya di Uruguay.
Bahkan untuk terbang ke Spanyol guna menyambangi adiknya, Gonzales tidak dibolehkan. Dulu di Indonesia ada aturan harus tinggal selama 5 tahun secara terus-menerus. Karena saya orang asing yang ingin bisa dinaturalisasi, saya harus ikut aturan negara Indonesia. 5 tahun saya tidak pulang ke negara saya, Uruguay atau negara apapun. Striker yang kini berusia 48 tahun itu pun akhirnya tidak bisa pulang ke kampung ke Uruguay untuk menengok keluarganya. Padahal saat itu dirinya sempat mendapat kabar bahwa ayahnya sedang jatuh sakit. Situasi ini jelas membuat Gonzales dilema. Pilihannya hanya 2, menemui sang ayah atau memenuhi persyaratan naturalisasi. Gonzales sempat frustasi kala itu, namun tekadnya yang besar membuat ia lebih memilih untuk tinggal di Indonesia. Tanggung. Eva Siregar pun kagum dengan keteguhan hati sang suami. Sampai waktu itu mulai dari papanya Gonzales sehat, segar bugar sampai sakit, sampai stroke ia tidak pernah pulang ke Uruguay. Sebegitu besarnya pengorbanan suami saya untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang lebih bikin Gonzales sedih adalah dirinya tidak bisa pulang saat adik dan kakaknya meninggal dunia. Gagal hadir di 2 momen penting itu sempat membuat Gonzales menangis di pelukan Eva. Gonzales berkisah kepada TV One bahwa adiknya meninggal dunia karena terjatuh dari apartemennya di Spanyol dan tak tahu penyebabnya hingga sekarang. Sedangkan kakaknya meninggal karena jadi korban perampokan di Uruguay. Melihat perjuangan Christian Gonzales, Persib Bandung selaku klub induk pun berusaha membantu. Maung Bandung berusaha memberikan bantuan hukum dengan harapan proses naturalisasinya bisa segera rampung. Kala itu, Persib sampai mengirimkan salah satu pengacaranya untuk mendampingi Christian Gonzales. PSSI pun tidak tinggal diam. Mereka juga berusaha memberikan uluran tangan kepada Gonzales. Kala itu perwakilan dari PSSI yakni Marco Garcia Paulo yang diutus untuk mendampingi Gonzales. Dirinya jadi sosok penting dalam urusan lobby-melobi. Kiprah Marco di dunia sepak bola Indonesia tak bisa dianggap remeh. Koneksinya di dunia sepak bola baik nasional maupun internasional sangat luas. Marco Garcia bahkan memiliki koneksi di negara asal Gonzales, Uruguay. Itu karena dirinya tergabung dalam proyek Indonesia Football Academy yang mengirimkan pemain berbakat dari Indonesia ke tim SAD di Uruguay. Selain Marco, Imam Arif selaku deputi bidang teknis Badan Tim Nasional saat itu juga turun tangan. Dirinya memastikan agar proses naturalisasi El Loco bisa berjalan sesuai regulasi. Berkat bantuan dari orang-orang tersebut, proses naturalisasi yang awalnya ribet pun akhirnya bisa sedikit teratasi. Dengan koneksi yang dimiliki oleh Marco Garcia dan Iman Arif, Christian Gonzales pun akhirnya bisa mengucap sumpah WNI pada awal November tahun 2010. Beberapa pekan setelah mengantongi status warga negara Indonesia, Christian Gonzales langsung dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia kala itu Alfred Riedel. Pelatih yang kini sudah tutup usia itu memasukkan nama Gonzales ke daftar pemain yang akan tampil di Piala AFF 2010. Laga melawan Malaysia jadi debut sah Gonzales sebagai punggawa timnas Indonesia. Mengenakan jersey bernomor punggung 9, El Loco langsung mencetak 1 gol dan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 5-1. Jelas ini menjadi awal yang bagus bagi sang bomber. Keberadaannya di lini depan skuad racikan Alfred Riedel membuat masyarakat Indonesia pede kalau edisi 2010 akan jadi milik Indonesia. Sayangnya Gonzales tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia. Meski terus tampil apik dan sempat mencetak gol spektakuler ke gawang Filipina, El Loco gagal membawa skuad Garuda menggondol trofi Piala AFF 2010. Di final, skuad asuhan Alfred Riedel takluk dari Harimau Malaya yang sempat dibabat habis di fase grup. Malaysia menang agregat 4-2 setelah Indonesia kalah 3-0 di leg pertama dan hanya menang 2-1 di leg kedua. Pada akhirnya, turnamen ini begitu ikonik dan selalu menempel di ingatan para penonton. Selain karena menjadi ajang debut bagi El Loco,
Piala AFF juga jadi saksi beberapa kontroversi yang masih hangat dibicarakan hingga sekarang. Pasca Piala AFF 2010, karir Gonzalez di tim nasional Indonesia cuma sebentar. Dirinya gagal memberikan gelar dan hanya mengantongi 32 penampilan dan mengoleksi 13 gol bersama skuad Merah Putih. Namanya tak pernah lagi menghiasi komposisi pemain tim berjulukan skuad Garuda itu sejak penampilan terakhirnya melawan Myanmar pada 2015 lalu. Meski demikian, El Loco Gonzalez tetap dikenal sebagai salah satu predator ulung yang pernah dimiliki Indonesia. Dirinya pernah 4 kali tercatat sebagai top skor Liga Indonesia. Selama 16 tahun karirnya di Indonesia, Christian Gonzalez mengemas 249 gol. Itu bahkan jauh lebih baik daripada torehan gol Budi Sudarsono. Si ular piton bahkan hanya mampu mencetak 185 gol selama berkarir di Liga Indonesia. Lantas, predikat apa yang cocok untuk melabeli sosok Christian Gonzalez? Penyerang terbaik Liga Indonesia atau pemain naturalisasi terbaik Indonesia? Sepertinya keduanya sangat layak disandang oleh El Loco.